tanda mujizat sertai tiap langkahku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih secara online, namun kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap rumah kami, Engkau hadir di setiap hati kami, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan hikmat, ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, bagi kami semua kami boleh mengenang akan penderitaan-Mu di atas kayu salib, atas pengorbanan-Mu yang begitu indah, yang menyatakan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau menyelamatkan kami dari dosa kami, sehingga Tuhan kami mempunyai kehidupan yang baru untuk menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, yang boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Bila Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap pujian yang kami naikkan, supaya pujian ini ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan boleh mengingatkan kami akan penderitaan-Mu, akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu dan kemenangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan juga akan memberkati guru Injil Editan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dia juga diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan boleh membangunkan kehidupan jemaat-Mu, boleh lebih mengasihi Tuhan, boleh lebih mengenal akan pengorbanan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Biarlah kita boleh hidup tetap luar biasa apapun keadaan kita pada saat ini. Saat ini mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, merasakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Kita akan mengenang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib, penderitaannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Jangan kita lupakan Kalvari, jangan kita lupakan penderitaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. kasih-Mu mengalir
oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Silakan duduk. Kita akan membuka firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Lalu kita lanjutkan Yesaya 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita akan membaca dari Yesaya 52 ayat ke-13 hingga 15, kemudian Yesaya 53 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita akan membacakannya bersama-sama. Yesaya 52 ayatnya yang ke-13. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang-cengang bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada pada mulutnya.
tetapi Tuhan berkehendak memumumkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai perampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Biarlah pembacaan ini juga boleh menguatkan kita supaya kita lebih hidup setia kepada Tuhan, lebih rajin membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, di saat Tuhan di Taman Getsemani, dia berdoa seorang diri sampai menangis, mencucurkan keringat darah karena begitu menderitanya dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh kemenangan, mari kita terus mengingat akan kasih Tuhan. Tiada pengorbanan yang lebih sempurna daripada pengorbanan Tuhan kita. Dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Jadi jangan kita pernah meragukan akan pengorbanan yang setia, yang indah ini. Mari kita nyanyikan pujian ini, pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. pengorbanan-Mu sempurna.
terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit kembali berdiri. Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita serahkan waktu kita pada saat ini dengan sepenuhnya. Kita ada di rumah. Mari kita dengan hikmat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan buat Tuhan. Hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita mengenang Kalvari, pusat kesengsaraan Tuhan, di mana Tuhan mempersiapkan diri untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mari kita ingat terus Kalvari, ingat terus pengorbanan Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang mampu memberikan keselamatan buat kita. Kita nyanyikan pujian ini 3 bait, Pimpin ke Kalvari.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Kami persilahkan. Selamat merayakan Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan hari di mana Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan biarlah dalam ibadah Jumat Agung ini kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala berdoa, minta Tuhan yang memimpin kita dalam perenungan firman. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami. Lewat Tuhan Yesus yang sudah bersedia menjadi manusia, menderita sengsara, mati di atas kayu salib, agar orang-orang berdosa seperti kami beroleh pengampunan dan kasih setia Tuhan. Dengan cinta kasih yang begitu besar yang Engkau sudah berikan kepada kami, biarlah Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang sudah mengampuni kami, biarlah Engkau yang menguatkan kami dalam pergumulan hidup kami, sehingga kami tetap punya pengharapan di dalam Allah penebus, Tuhan Yesus Kristus, yang bukan saja sudah mati, tapi juga yang akan bangkit, yang menjamin kami untuk bisa mendapat kehidupan yang kekal. Dan biarlah dalam perayaan kematian Tuhan Yesus pada Jumat Agung ini, biarlah kami dituntun oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan, mengajar, dan menuntun kami. Kami serahkan saat-saat perenungan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada Jumat Agung ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga yang ke-30. Demikian, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, yaitu melalui nubuat Mazmur, aku haus, ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan terkenal yang seringkali diingat orang ketika orang melewati masa-masa sulit. Ungkapan ini begitu pendek tetapi bermakna begitu dalam dan mampu membangkitkan harapan begitu banyak orang. Kalimat itu berbunyi begini, dan ini pun akan berlalu. Atau dalam terjemahan yang lain, ya, karena versi asli dalam bahasa Inggris, badai pasti berlalu, kita mengenal istilah itu. Tapi saudara, kehidupan selalu penuh dengan pergumulan. Tidak ada orang yang dalam hidupnya tidak mengalami masalah. Setiap orang, baik dalam status yang kaya maupun yang miskin, baik orang yang kehidupannya kelihatan enak maupun orang yang kehidupannya begitu susah, semua orang pasti mengalami kesusahan, meskipun masing-masing dengan kesusahannya sendiri. Tetapi penderitaan dalam hidup ini akan jauh lebih berat karena kita bergumul dengan satu penderitaan yang jauh lebih menakutkan, satu penderitaan yang membinasakan kita, yaitu penderitaan karena dosa. Ada begitu banyak orang kehilangan pengharapan meskipun mereka beragama, karena mereka gagal mempercayai Tuhan yang sanggup menolong mereka, yang sanggup membereskan dosa mereka. Atau mungkin mereka sebetulnya dalam beragamanya mereka percaya bahwa Tuhan yang mampu membereskan dosa, tetapi mereka tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya. Mereka masih membiarkan kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan menyelip dan menghalangi iman mereka untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Pada Jumat Agung ini kita diajak untuk melihat ada 3 perkataan, ya, yang terkandung dalam perikop yang tadi sudah kita baca. Meskipun perkataan terakhir tidak tertulis, tetapi ayat 30 itu secara narasi sudah menyebutkan perkataan yang terakhir. Jadi perkataan yang kelima, keenam, dan ketujuh di atas salib dicatat dalam perikop Yohanes 19 ayat 28 dan ayat 30 ini. Dan dalam peringatan Jumat Agung ini mari kita melihat detik-detik terakhir ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan di atas salib itu. Ayat yang ke-28 dimulai dengan sesudah itu. Sudah apa? Sesudah Yesus tergantung membereskan segala urusan.
menyerahkan ibunya yang dia tinggalkan untuk diurus, berbicara kepada penjahat yang berdebat mengenai dia, berbicara kepada orang-orang yang pada waktu Yesus memasuki Yerusalem menyambutnya, Hosana, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan, anak Daud. Dan kemudian orang yang sama yang menyambut dia dengan sorak-sorai kemenangan itu, juga orang yang sama berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan kepada orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan membereskan dengan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalimat sesudah itu adalah satu keterangan bahwa Yesus membereskan dulu semua urusan, lalu kemudian sampai pada puncaknya. Ketika pada mulanya ia menolak untuk meminum anggur asam yang dicampur mur. Itu satu minuman yang kalau pada zaman sekarang mungkin lebih mirip obat bius, ya, atau obat pereda nyeri yang paling kuat. Karena penderitaan di salib itu begitu menyakitkan sehingga ada satu dua tentara yang mungkin sedikit agak kasihan dan menawarkan Yesus supaya tidak terlalu menderita karena tergantung di salib, menawarkan untuk menyodorkan, ya, anggur asam itu yang sudah dicampur mur. Yesus menolak mulanya. Dia dengan susah payah membereskan urusan dengan ibunya, membereskan urusan dengan orang-orang yang tadinya menyambut dia dengan gegap gempita, dan kemudian hanya dalam hitungan tidak sampai 2 hari sudah berbalik dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus juga berurusan dengan para penjahat. Setelah semuanya itu beres, menarik sekali kemudian Yesus berteriak, aku haus. Dan orang-orang di sekitarnya mengira, terutama prajurit yang tadinya kasihan, sudah menyiapkan satu wadah, ya, yang kemudian ditusukkan di ujung tombak dan siap dituangkan oleh anggur dan mur untuk diminum, ya, sebagai pereda sakit. Minuman yang tadi ditolak Yesus kemudian disodorkan kembali kepada Yesus ketika Yesus berteriak, aku haus. Bapak Ibu Saudara, dalam penderitaan kita pasti terjebak pada sudah tidak berdaya. Teriakan aku haus dari mulut Yesus itu seringkali dimaknai pertama sebagai satu kerinduan, satu teriakan yang sudah enggak tahan, satu kerinduan untuk bisa menyelesaikan banyak hal, untuk bisa memuaskan apa yang seharusnya dipenuhi. Dan ketika anggur itu disodorkan, kali ini Yesus di atas kayu salib yang sudah terengah-engah dan sudah sekarat itu tidak menolak. Dengan susah payah, mungkin dengan bibir yang pecah-pecah dan penuh darah, dia menyeruput sedikit, membasahi bibir yang kering dan tenggorokannya, dan mendapat sedikit tenaga, kesegaran sedikit, meskipun penderitaan itu tidak berkurang karena efek anggur tidak bekerja langsung. Dan dengan sisa tenaganya sebagai seorang manusia yang menderita di atas salib, Yesus kemudian menuntaskan dengan kesadaran penuh, karena di ayat 28 Injil Yohanes menegaskan, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, segala urusan sudah selesai, sudah tuntas, sudah tidak ada lagi hutang, tanggung jawab, kewajiban, apalagi tugas di dunia ini. Maka dengan sisa tenaga, 2 perkataan terakhir diteriakan Yesus. Perkataan ke-6, sudah selesai. Dan ini menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan berteriak sudah selesai, itu adalah sebuah teriakan kemenangan. Itu sebabnya Jumat pada peringatan kematian Yesus, yang lazimnya biasanya seharusnya disebut Jumat berduka, Jumat yang berkabung, Jumat yang sedih, karena kita merayakan kematian, bukan kehidupan. Kita merayakan seorang yang disiksa, menjalani penderitaan, dan mati dengan hina. Kita tidak sedang merayakan seorang raja yang menang dengan glamor, dengan kemegahan. Tetapi kenapa gereja menyebutnya sebagai Jumat Agung? Karena di balik penderitaan, di balik kehinaan hukuman salib,
Di balik kematian seorang Mesias, ada keagungan di situ, ada kemenangan di situ. Ada satu karya yang tuntas dikerjakan Allah yang menjadi manusia di situ. Jadi teriakan sudah selesai adalah pertama-tama sebuah teriakan kemenangan dari karya Tuhan. Sudah tidak ada lagi keraguan, tidak tersisa lagi kekalahan. Ibarat pelari sudah melewati garis finish dan pita garis finish sudah putus, tanda seorang juara sudah menuntaskan pertandingannya. Dan itu yang Yesus sudah lakukan ketika dia berteriak sudah selesai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lalu apa maknanya bagi kita? Apakah itu hanya semata bahwa karya keselamatan selesai sehingga itu menjamin kita yang percaya pasti selamat? Ya, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah juga satu penghiburan bagi kita. Bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah segala kesulitan yang berat yang harus kita hadapi, di tengah hal-hal kondisi yang mungkin membuat kita nyaris putus asa, maka mari kita mengingat bahwa ketika Tuhan berkata sudah selesai, artinya dia sudah membereskan segala sesuatu. Dia sudah tuntas menanggung penderitaan yang jarang sekali manusia berani terima dengan sadar, sebagaimana yang Yesus lakukan. Sudah selesai adalah satu teriakan pengharapan bagi kita bahwa segala penderitaan, kesulitan yang kita hadapi satu saat akan selesai, akan berlalu, akan lewat. Dan ketika kita harus menjalani itu sebelum selesai, sebelum berlalu, sebelum itu lewat, atau sebelum kita bisa lewati itu, mari kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah bukan Tuhan yang seenak di surga yang mulia, nyaman dengan kemuliaannya dan membiarkan kita menderita tanpa berempati atau mengerti kita. Mari kita melihat bahwa teriakan sudah selesai adalah sebuah juga teriakan empati kepada kita. Allah bukan hanya Allah sekedar yang bertata di surga dalam segala kemuliaannya yang tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seorang manusia. Tidak. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Allah yang bersedia merasakan, bersedia lahir sebagai seorang manusia biasa, bersedia tumbuh sebagai seorang anak, remaja, pemuda, bersedia menjadi seorang laki-laki dewasa, dan bersedia menjalani jalan salib hingga mati di atas kayu salib dengan sadar. Sehingga kita tidak punya alasan untuk menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak tahu rasanya penderitaan yang kita alami. Kita tidak bisa lagi berkata bahwa Engkau Tuhan, Kau mana tahu apa yang kami rasakan sebagai manusia. Kita sudah tidak punya lagi alasan sebab Allah sangat tahu penderitaan kita. Dan biarlah ini menjadi penghiburan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, setelah Yesus berteriak sudah selesai, tidak butuh waktu berapa lama, karena Yohanes segera mencatat di ayat 30 bagian terakhir. Lalu Yesus menundukkan kepalanya. Kata menundukkan itu tepatnya sudah terkulai. Dan menyerahkan nyawanya. Jadi di tengah-tengah dengan sisa-sisa tenaga terakhir, dengan sisa daya terakhir, nafas terakhir sebagai manusia yang menanggung dosa, Yesus menundukkan sejenak, mengumpulkan segenap kekuatan. Lalu pada bagian yang lain, penginjil mencatat bagaimana ia kemudian menundukkan kepala sebagai usaha terakhirnya, memandang ke langit dan berteriak, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu meninggal. Kematian ini, kematian Yesus, mungkin bagi banyak orang yang belum mengenal Dia adalah sebuah kekalahan. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya di dalam Dia, Tuhan dan penebus kita, kematian justru bukanlah kekalahan. Kematian justru bukanlah akhir segala-galanya. Kematian, sebagaimana sering disampaikan dalam khotbah-khotbah kedukaan, justru adalah satu awal baru, di mana segala penderitaan, sakit penyakit, segala masalah sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu,
Ketika Tuhan berbicara tentang orang-orang yang sudah meninggal, Tuhan dengan jelas sekali berkata, sungguh berbahagialah orang yang mati sekarang ini. Kata sekarang ini adalah, maksudnya adalah ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru Tuhan dan juru selamatnya. Sungguh ia sudah beristirahat dalam segala jerih lelahnya. Jadi Bapak Saudara, kematian Tuhan Yesus adalah kemenangan, adalah sebuah keagungan karya Allah, adalah sebuah harapan bagi kita. Oleh sebab itu marilah dalam Jumat Agung ini, di tengah pandemi, mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan begitu banyak persoalan, tertekan dengan masalah yang begitu berat. Mari kita melihat sekali lagi kepada salib itu, kepada Allah yang bersedia menjalaninya, Allah Immanuel yang bersedia berempati dan tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, tersiksa, menderita dan tidak punya harapan. Allah yang juga bersedia menjalani kematian untuk menunjukkan kepada kita bahwa kematian tidak seharusnya menakutkan bagi kita. Dan biarlah kematian Tuhan Yesus boleh menjadi jaminan kita untuk berdiri teguh, dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang sudah Engkau tuntaskan di kayu salib. Biar kematian-Mu itu boleh menjadi jaminan kemenangan bagi kami. Biarlah kematian Tuhan di atas salib itu boleh menjadi penghiburan bagi kami. Dan biarlah kematian-Mu itu juga menjadi satu pegangan yang kuat bahwa Engkau mengerti apa yang kami rasakan. Engkau tahu sekali betapa menderitanya kami ketika kami harus bergumul dengan penderitaan dan kesusahan yang begitu berat. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, Jumat Agung boleh menjadi satu keagungan, satu momen di mana kami bisa memandang kepada Allah yang dalam kematiannya di atas kayu salib justru adalah kematian yang membawa kemenangan penuh. Dan biarlah kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang bersedia berkata bahwa sesulit apapun Engkau bersama dengan kami, dan kami akan melalui itu bersama dengan Tuhan yang memimpin, menjaga dan memberkati kami. Terima kasih untuk cinta kasih dan karya yang begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Editan. Biarlah boleh menjadi kekuatan, menjadi penyemangat hidup kita supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati Guru Injil Editan yang sudah menyampaikan firman Tuhan supaya boleh semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita, Jumat Agung kita, dan mari kita kembali bersikap hormat di hadapan Tuhan, menundukkan kepala dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih sayang yang besar dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, persekutuan kita di dalam Roh Allah yang kudus menyertai kita. Allah kiranya menyertai dan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan dan usaha kita, kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan itu tetap atas kita yang bersedia menjalani kehidupan ini dengan sepenuhnya beriman bahwa Allah sanggup menolong kita, menghibur dan meneguhkan kita. Biarlah berkat itu tetap atas kita
mulai dari saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Bahkan berkat itu akan tetap atas kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung telah selesai. Silakan saat teduh. Sampai berjumpa sampai hari Minggu di hari Paskah nanti. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana